Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan lagi untuk studi kasus presensi siswa kita untuk bagian kedua. Setelah di tahap sebelumnya atau di bagian pertama itu kita sudah membahas kebutuhan pengguna dan juga desain dari basis data itu sendiri. Pada bagian ini kita akan melakukan implementasi perancangan basis data, di mana kita akan melakukan konversi desain basis data pada diagram yang sudah saya tunjukkan sebelumnya ke DBMS PostgreSQL. Nah, langsung saja kita akan implementasikannya sekarang. Nah, teman-teman buka lagi Visual Studio Code, pastikan untuk folder yang dibuka adalah folder tempat di mana teman-teman melakukan praktek ya. Nah, sekarang kita akan buat satu folder, dan di satu folder ini kita akan melakukan atau akan berisi banyak file SQL ya, supaya tertata lebih rapi seperti itu. Nah, kita akan buat folder 29 yang namanya adalah studi kasus. Studi kasus. Nah, di dalamnya ini kita akan buat file yang namanya implementasi. Atau mungkin definisi tabel gitu ya, .SQL. Ini untuk 29B ya. Mungkin namanya yang lebih tepat implementasi perancangan gitu ya. Jadi ini file memang khusus untuk perintah-perintah SQL yang terkait dengan implementasi perancangan saja. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke diagram desain basis data yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Teman-teman buka kembali ya untuk studi kasus presensi. Nah, untuk linknya teman-teman bisa cek di video ke-29A atau di satu video sebelumnya. Di situ ada link untuk membuka studi kasus presensi yang bukanya di draw.io. Teman-teman buka tab perancangan basis data. Nah, di situ teman-teman sudah bisa melihat diagramnya. Nah, sekarang ini kita akan di video ini kita fokus untuk membuat tabel-tabel ya berdasarkan yang sudah kita rancang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat tabel yang penting, yaitu tabel siswa, tabel kelas, dan tabel guru ya. Siswa, kelas, guru. Oke, kita mungkin buat dulu ya snippet kode untuk siswa, kelas, guru, kehadiran, dan siswa kehadiran. Create table siswa. Ini, kemudian create table guru. Kemudian kita buat create table kelas. Kemudian kita create, atau mungkin kita copy paste saja ya. Teman-teman bisa tekan Alt Shift panah bawah 2 kali. Kemudian di sini siswa, guru, kelas, ada kehadiran dan siswa kehadiran. Kehadiran, siswa kehadiran. Nah, sekali lagi teman-teman gunakan tanda kutip untuk setiap nama tabel, nama kolom, nama constraint ya, supaya dia case sensitif ya. Huruf besar, huruf kecil diperhatikan oleh PostgreSQL. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari tabel siswa. Nah, untuk tabel siswa sendiri, kita langsung implementasikan kolom-kolomnya ya. Di mana primary key-nya adalah nomor induk ya. Ada nomor induk, tipenya varchar berapa, misal 10 karakter maksimal ya. Kemudian di sini karena dia primary key, kita buat di sini primary key. Nah, kemudian ada kolom nama lengkap, jenis kelamin gitu ya. Nama lengkap, varchar berapa? Varchar 50 gitu. Dan dia tidak boleh kosong. Not null.
Kemudian untuk jenis kelamin, tipe datanya kita buat sendiri ya, menggunakan enum ya. Kita nanti buat enum yang namanya jenis kelamin. Oke, ini juga tidak boleh kosong. Ini saya kasih indentasi tab dulu ya, supaya dia lebih rapi. Oke. Oke. Nah, itu dia. Ya. Kemudian apalagi ada kode kelas penempatan ya, di mana dia berelasi ke tabel kelas. Nah, bagaimana kalau kita buat tabel kelas terlebih dahulu ya? Kita akan buat tabel yang belum ada foreign key-nya ya, terutama yang siswa dan kelas. Oke. Kita buat di sini yang kelas ya. Ada kode kelas dan nama kelas ya. Di sini kita bisa copy dari nomor induk yang primary key ini. Kita timpa kode kelas itu. Nanti di sini untuk nama kelasnya kita bisa copy dari sini. Nama kelas itu sendiri. Nama kelas 50 karakter. Tidak boleh kosong juga. Oke. Nah, sekarang kita akan menghubungkan tabel kelas ke tabel siswa ya, di mana relasi kelas ke siswa itu adalah setiap kelas memiliki banyak siswa. Setiap siswa memiliki atau dapat menempati satu kelas saja. Jadi relasi kelas ke siswa apa? One to many. Kalau one to many, di mana kita meletakkan foreign key-nya? Kita letakkan foreign key di dalam tabel siswa ya. Yang nanti kolom foreign key tersebut akan mengacu atau bereferensi ke tabel kelas yang primary key-nya kode kelas. Nah, untuk nama kolom foreign key ini sebenarnya bebas ya, tidak harus sama dengan primary key-nya. Bisa juga berbeda ya, sesuai dengan tujuannya dan bisa dimengerti ya. Dalam hal ini kita akan membuat nama kolom kode kelas penempatan ya di tabel siswa. Jadi di sini ada kolom kode kelas penempatan. Oke, kita buat tab lagi ya. Bukan. Oke, kode kelas penempatan di sini varchar sesuaikan dengan primary key-nya ya, yaitu 10. Nah, kode kelas penempatan ini apakah boleh kosong atau tidak? Untuk sekarang kita buatnya boleh kosong atau tidak boleh kosong. Ya, tidak boleh kosong mungkin ya. Untuk sekarang, ya. Untuk sekarang kita tidak mengosongkan. Atau boleh kita kosongkan karena asumsi kita belum tahu gitu siswa mau ditempatkan di mana. Jadi kita hapus saja not-nullnya. Nah, setelah itu, apalagi? Di sini nanti ada kode wali kelas ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita buat dulu untuk enum si jenis kelamin ini ya. Nah, kita bisa buka kembali codingan yang enum ya. Enum type sini kalau kita lihat, saya ke branch solusi. Ya. Di sini caranya adalah kita membuat type ya. Nah, di sini kita copy aja. Saya kembalikan ke branch main. Oke. Nah, di sini saya buat di atas ya. Kita buat tipe, namanya jenis kelamin. Nah, tipe jenis kelamin ini dia bertipe enum. Ya, dia bentuknya enum. Dia hanya bisa menerima dua nilai, pria atau wanita. Tidak ada lagi nilai selain yang ini. Gitu. Jadi ketika kita insert, ya, dia harus konsisten. Makanya si jenis kelamin ini digunakan sebagai tipe data di kolom jenis kelamin. Jadi ini adalah untuk create type itu kita bisa membuat tipe data buatan kita sendiri. Sebenarnya bukan hanya enum aja, tapi bisa berupa struktur lain. Cuma itu mungkin pembahasannya lebih
lanjut dan mendalam lagi. Tapi untuk sekarang, kita tahu bahwa jenis kelamin ini bentuknya inam. Oke? Nah, sekarang kelas kita mau hubungkan, oh iya, saya lupa. Untuk kolom ini, kita belum memberitahu dia itu sebagai foreign key. Nah, kita harus memberitahunya dengan cara apa? Kita berikan references. References di tabel apa? Tabel kelas, kolomnya kode kelas. Seperti ini, ya. Coba kita buka lagi foreign key-nya. Cara menggunakannya, ya kita pakai references, ya. Mirip seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat lagi untuk tabel guru, ya. Kita siapkan beberapa kolom, ya. Ada kode guru, nama lengkap, jenis kelamin, bidang keahlian, ya. Jadi di sini kita buat kode guru varchar. Di sini 2 karakter atau 3 karakter maksimal. Kalau kode guru kan sangat pendek biasanya. Dia adalah primary key. Kemudian nama lengkap. Samakan saja ya dengan tabel-tabel yang lain. 50 karakter, dia tidak boleh kosong. Kemudian jenis kelamin. Kita gunakan tipe inam jenis kelamin yang sudah kita buat ya. Ini juga tidak boleh kosong. Kemudian ada bidang keahlian. Bidang keahlian, di sini kita buat varchar ya, kita buat dalam bentuk teks saja. Mungkin di sini 20 karakter. Ini juga tidak boleh kosong. Nah, oke. Ya, nah sekarang kita ingin menghubungkan tabel guru ke tabel kelas ya. Nah, kita tahu setiap guru itu hanya bisa mewalikan ke satu kelas saja. Dan setiap kelas hanya dapat memiliki satu wali kelas. Wali kelas itu dalam hal ini sebenarnya juga merupakan guru gitu. Nah, jadi di sini kita buat kolom foreign key wali kelas. Kode wali kelas lebih tepatnya. Kode wali kelas. Yang sebenarnya kita referensikan ke kode guru di tabel guru ya. Di sini kita beri tab lagi. Varchar 3 karakter ya, karena kita memang mau ambil dari sini. Jadi tipe data disesuaikan saja. Kemudian di sini references. References tabel guru. Kemudian kolomnya kode guru. Tapi yang perlu diperhatikan adalah karena relasi guru ke kelas adalah one to one, maka foreign key-nya harus unik. Jadi kita buat di sini unique. Ya, constraint-nya unique. Oke. Sampai di sini teman-teman sudah bisa ya. Nah, mungkin sebagai latihan untuk kehadiran dan siswa kehadiran, teman-teman bisa pause dulu ya. Teman-teman juga bisa pause untuk bagian kehadiran dan siswa kehadiran ini. Nanti kalau sudah lihat, teman-teman tinggal coba buat dan relasikan ya beberapa foreign key ke tabel yang memang diacu ya, atau tabel yang bersangkutan yang direlasikan. Nah, teman-teman bisa coba sekarang. Oke, sudah teman-teman coba. Nah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, untuk tabel kehadiran, ini kita butuh beberapa hal ya. Di sini ada kehadiran ID ya. Kehadiran ID. Kita butuh kehadiran ID. Di sini tipenya apa? Nah, di sini ada tipe data yang namanya serial. Ya, serial itu
tipe data sebenarnya juga berbentuk tipe data angka, ya, tipe data integer. Namun, di sini dia ketika kita mengisikan nilainya, kita tidak harus mengisi nilai kehadiran ID-nya. Dia akan secara otomatis diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan urutan nilai bilangan bulatnya. Misalkan dari 1, kemudian kalau ada data baru, ID-nya jadi 2, kemudian kehadiran ID-nya jadi 3, 4, dan seterusnya. Nah, walaupun misalkan data itu dihapus nanti, nilai serialnya itu tidak akan berubah. Akan lanjut terus meskipun ada data yang terhapus, ya. Nanti lebih jelasnya ketika nanti kita sudah masuk ketika kita menginsertkan data, ya. Jadi ini sebagai pemahaman tambahan kalian mengenai serial, ya. Nanti kita akan membahas mungkin di video terpisah bagaimana atau cara lain kita menentukan primary key, ya. Jadi menentukan primary key tidak harus kita memasukkan nilainya secara manual, tetapi kita juga bisa meminta DBMS kita khususnya untuk PostgreSQL untuk menentukan sendiri nilai primary key-nya. Cuman untuk kasus kehadiran ID ini, ya udah kita minta PostgreSQL untuk mengisi nilai yang tipenya serial seperti itu, ya. Di sini kita definisikan sebagai primary key. Oke, kemudian kita lanjut tanggal, ya. Di sini tipe data tanggal adalah date, ya. Dan dia tidak boleh kosong. Ada tipe data date dan nanti akan berguna ketika nanti kita ingin menentukan waktu. Sebenarnya juga sudah pernah kita bahas penggunaan date ini, ya, ketika di tanggal lahir, dan kita juga sudah mencoba ketika kita ingin mencari nilai, atau belum pernah, ya. Mungkin kita coba cek ketika kita belajar where, ya. Coba klausa where di mana? Oh, ini. Pernah nggak saya? Ya, belum, ya. Belum pernah, ya. Cuma nanti ini akan berguna sekali, ya, untuk tanggal ini. Jadi kita tidak harus membuat data kehadirannya tuh untuk setiap bulannya, ya. Kita buat saja untuk setiap harinya saja. Nah, kemudian kita buat untuk, oke, sebentar. Ini tanggal, kode kelas, kode wali kelas, tahun ajaran. Oke. Kode kelas, dia sebenarnya merupakan foreign key, ya, yang artinya kita akan hubungkan ke tabel kelas. Oke. Di sini tipenya varchar, 3 karakter. Kemudian dia referensinya mengarah ke tabel kelas, kemudian kolom kode kelas. Kemudian di sini kode wali kelas. Varchar 3. Oh ya, kode kelas yang tabel kelas ini 10 deh. Karena bisa bervariasi. Lebih nih. Varchar 3. Kemudian, references, saya lupa huruf S-nya. Oke. References tabel guru, kode guru. Nah, di sini kita juga harus definisikan dia boleh kosong atau tidak, ya. Kita boleh definisikan di belakang apa di depan. Sebenarnya bisa aja kita buat not null di sini. Di sini juga not null, ya. Kemudian foreign key tadi. Oke. Kode wali kelas unik, ya, tapi masih bisa dikosongkan, ya. Kalau primary key sudah mencakup semua. Oke, apalagi sekarang kita masuk ke tahun ajaran. Tapi kalau tahun ajaran kita isi manual saja, ya. Tahun, huruf kecil, tahun ajaran
varchar 15 karakter, anggaplah, dan dia tidak boleh kosong. Oke, cukup untuk tabel kehadirannya ya. Nah, sekarang kita buat tabel siswa kehadiran. Setiap kehadiran kita isi ya kehadiran untuk masing-masing siswanya. Jadi setiap kehadiran punya banyak siswa kehadiran, jadi yang akan menjadi foreign key dari tabel kehadiran adalah di tabel siswa kehadiran. Oke, kita implementasikan tabel yang terakhir ini. Oke, sekarang kita buat di sini sesi ID. Ya, tipenya serial. Serial juga ya, karena kita belum mengetahui ya apakah ada kode siswa kehadiran atau ada kode kehadiran ya, kita belum bisa mendapatkan itu secara pasti ya. Makanya kita minta PostgreSQL aja untuk membuatnya. Kemudian kehadiran ID, karena di sini kita mau mengacu ke tabel kehadiran di kolom kehadiran ID sebagai primary key, kita tahu dia tipenya serial ya. Serial itu kan dia sebenarnya bilangan integer, maka kita bisa buat di sini tipenya int. Nah, seperti itu. Ya, references di tabel kehadiran ID. Kemudian ada nomor induk siswa sama nomor induk siswa. Nah, nomor induk siswa juga ini bukan kolom yang kita isi sendiri, tapi kita isi berdasarkan dari tabel lain, yaitu tabel siswa tadi. Tabel siswa ada kolom nomor induk ya. Nah, di sini ya varchar 10 karakter, references, tabel siswa, kolom nomor induk. Kemudian kita buat di sini kolom hadir untuk ngasih tahu siswa tersebut hadir atau tidak ya. Kalau hadir atau tidak kita beri tipe data boolean. Ya, tipe data boolean, oke. Default perlu atau tidak? Ya, nggak harus ya. Tapi ya, kasih aja boolean. Kalau nggak diisi pun ya defaultnya juga false sebenarnya. Kemudian selain hadir, ada alasan tidak hadir dan keterangan. Oke. Alasan tidak hadir. Nah, alasan tidak hadir ini juga ada 3 ya, sesuai dengan pembahasan kita sebelumnya. Ada sakit, ada izin, dan alpha. Nah, artinya karena kolom alasan tidak hadir ini hanya boleh diisi oleh salah satu dari 3 nilai tersebut, nah kita akan buat enum ya, supaya data yang diisi konsisten. Kita buat create type alasan tidak hadir. Seperti itu ya. As enum. Baru pilihan nilainya apa saja. Sakit, izin, alpha. Seperti itu. Nah, di sini tipe alasan tidak hadir ini akan kita gunakan di kolom alasan tidak hadir. Seperti itu. Ya. Kemudian apa? Boleh kosong atau tidak? Boleh kosong ya, karena alasan tidak hadir ini diisi hanya ketika hadirnya itu siswanya tidak hadir atau hadirnya bernilai false. Seperti itu. Ya. Kemudian apalagi keterangan. Keterangan ini seperti informasi tambahan ya dari alasan tidak hadir, karena kan kalau sakit kan ya bervariasi keterangannya, ada yang demam, ada yang misalnya
lemas, batuk, pilek, flu, dan sebagainya. Atau misalkan izin pun ya keterangannya bisa macam-macam ya. Makanya bisa harus dispesifikkan di sini ya. Bisa izin tidak masuk sekolah karena misalnya liburan ya, atau misalkan ada perayaan tertentu gitu. Nah, di sini keterangan bisa diisi. Nah, karena keterangan ini bisa panjang isinya, maka kita gunakan tipe data teks. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita berikan tab lagi ya, indentasinya supaya lebih rapi. Oke. Ya. Sudah semuanya ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan coba eksekusi semuanya. Ya, teman-teman bisa gunakan PostgreSQL CLI ya, ataupun ya kita gunakan Visual Studio Code seperti ini. Pertama kita pilih database-nya ya. Pertama kita pilih server local database, kemudian sistem informasi sekolah, tetapi kita akan buat database yang baru ya. Kita buat database baru. Oke, sebentar nih mungkin mana cara saya membuat database baru. Oke. Kita hapus koneksi dulu ya. Ini juga oke. Nah, di sini kita harus buat database sepertinya harus dari CLI ya. Atau sebenarnya bisa buat dari sini. Tapi oke, kita buat pakai command line interface saja ya. Kita masuk ke PSQL -u besar ya, Postgres min ya. Cukup gini aja. Passwordnya masukkan. Nah, di sini \l itu daftar dari database ya. Kita buat database untuk studi kasus kita, oke? Kita boleh drop tabel atau misalkan kita buat database yang baru aja, oke? Kita create atau /tanda seru clear dulu biar nggak terlalu mengganggu. Nah, kemudian kita buat di sini bukan create database, nama databasenya sistem presensi sekolah.com. Oke, sudah kebuat. Sekarang kita akan pilih dari sini. Oke, kita ubah di sini sistem presensi sekolah ya, di mana tabelnya itu harusnya kosong di sini. Kita add dulu hostname-nya. Oke, kita buat localhost. Di sini Postgres. Standard connection ya. Sistem presensi. Di sini my local atau local database ya. Yes. Nah, ya kosong ya tabelnya ya. Sekarang kita akan eksekusi semuanya. Caranya, oke, tapi sebelum itu kita mungkin perlu memberikan ya untuk setiap foreign key kita berikan satu aturan mengenai ketika di-delete ataupun ketika di-update ya. Apakah cascade atau bagaimana ya. Kita kelola dulu untuk referensial integrity-nya. Saya baru sadar di sini tadi. Nah, untuk misalkan di kode kelas penempatan ya. Misalkan kan siswa menempati kelas ya di kode kelas penempatan. Nah, kita harus berpikir kalau misalkan suatu data kelas tersebut dihapus, apa yang terjadi? Kalau diubah,
apa yang terjadi? Gitu. Kalau dihapus, apakah kita mau menghapus data siswanya juga? Kalau saya sih tentu tidak ya, kita harus ngesetnya dengan nilai 0. Ya. Jadi ketika dihapus, on delete, kita set 0. Kemudian, iya. Kita coba lihat lagi cara menggunakan reversia integrity. On delete, cascade, on up. Oke. Saya baru ingat. On delete, set 0. On update, cascade. Seperti ini. Ya, memang agak panjang. Kemudian kita lihat lagi mana yang ada for ranking-nya. Ya, kelas yang ada kode wali kelas. Andai kata kita menghapus data guru tersebut, apa yang terjadi? Apakah kelasnya akan dihapus? Tentu kita tidak ingin kelasnya dihapus ya. Kita ingin tetap data kelasnya itu tetap ada. Ya. Jadi kita buat ketika di delete, mau diapain? Value di kolom tersebut. Gitu. Kita beri set 0. Ya, ubah dia menjadi nilai 0. Nah, ketika kode wali kelasnya diubah, cascade. Ikutan berubah juga. Oke. Begitu juga untuk di sini ya. Pokoknya kita berandai-andai. Seperti kehadiran kode kelas sama kode wali kelas. Apa yang terjadi kalau misalkan dihapus? Apakah kehadirannya dihapus juga datanya? Tentu tidak ya. Kita copy aja. Kita kasih aturan yang sama. Kemudian untuk kehadirannya, oke. Untuk kehadiran ID, ini karena dikelola otomatis oleh Postgre, jadi sudah hampir pasti tidak akan pernah berubah kehadiran ID. Jadi kalau untuk tipe data serial, tipe data yang nilai yang diberikan otomatis oleh PostgreSQL, ini sudah hampir pasti kita tidak akan mengubahnya sama sekali. Karena nilai value dari kehadiran ID pun sebenarnya tidak ada relevansinya dengan informasi yang ditampilkan. Jadi istilahnya informasinya seperti tidak perlu gitu ditampilkan kalau misalkan di aplikasi nyatanya. Tapi sebenarnya berguna kalau misalkan kita perlu data yang spesifik. Nah, kalau seperti ini bagaimana kalau untuk kehadiran ID yang tipe sebenarnya serial? Nah, di sini kita pikirkan kalau misalkan suatu data kehadirannya dihapus, apa yang terjadi dengan siswa yang di bawahnya? Nah, di sini ketika di-delete, ini ikutan akan di-delete. Jadi di sini cascade. Oh iya, di sini cascade-nya belum. Cascade-nya lupa saya. Oke. Cascade, ya. Oke. Nah, untuk nomor induk siswa, kalau siswanya dihapus, bagaimana? Ya, kita tidak tahu kan siswa kehadiran ini siswa yang mana gitu. Maka dari itu, ketika di-update, ketika di-delete, maaf, kita cascade. Artinya ya data siswa kehadiran yang ini juga ikutan terhapus. Kalau misalkan nomor induk siswa yang berubah, walaupun mungkin kemungkinan berubah ya, kalau misalkan kode guru, nomor induk siswa itu kemungkinan berubahnya sebenarnya kecil gitu. Cuman kita tangani saja, karena ini nomor induk itu kan ditentukan oleh user itu sendiri gitu ya. Ketika diupdate ya cascade. Oke, kita lihat lagi apakah kita perlu memberikan aturan lagi. Kalau yang ada for ranking-nya, kita coba cek yang ada kata kunci references. Ya, tampaknya semuanya sudah kita berikan aturannya ya. Oke, kalau semuanya sudah oke, kita langsung eksekusi semuanya. Kita kontrol A, atau kita jalankan aja langsung ya. Kita klik kanan, atau kontrol A, klik kanan, kemudian run query. Oh,
relation class doesn't exist. Sepertinya ada urutan yang harus kita utamakan dulu. Oke, ini masalah urutan saja ya. Nah, karena suatu urutan dalam program itu dijalankan dari atas ke bawah, maka kita lihat tabel siswa ini memerlukan tabel kelas. Maka kelas harus diletakkan dulu di atasnya ya. Kita cut, kita paste. Namun tabel kelas ini butuh tabel guru. Maka guru diletakkan di atasnya tabel kelas. Kita taruh di sini. Tabel guru tidak memerlukan tabel yang lain. Kemudian untuk kehadiran tabel kelas, tabel guru pastikan di atasnya ya. Letaknya di atasnya. Oke, aman. Kelas. Nah, kalau kelas di atasnya oke, aman. Untuk siswa kehadirannya di atasnya, siswa di atasnya. Jadi pastikan urutan itu berpengaruh karena dia mulai menjalankan dari atas ke bawah dan seterusnya. Oke. Sekarang kita seleksi lagi. Kita jalankan lagi. Ya. Semua sudah terbuat dengan baik. Sekarang kita akan lihat yang ini, Postgre-nya ya. Local database-nya, kalau kita lihat, kita mungkin perlu refresh dulu. Refresh, iya. Semua tabel sudah ada. Ya. Jadi itu untuk video kali ini kita fokus untuk mendefinisikan tabel dan juga struktur-struktur kolomnya. Ya, semoga teman-teman bisa mengikutinya. Kalau ada yang masih bingung, nanti bisa dibahas di kolom komentar. Nah, untuk selanjutnya, setelah tadi kita membuat tabel, menerjemahkan desain menjadi suatu tabel di PostgreSQL, kita akan melakukan pengisian nilai data awal. Ya, cuma karena ini bakal cukup banyak data yang ingin kita masukkan, kita juga akan memanfaatkan sedikit bantuan dari AI atau mungkin ya memanfaatkan AI untuk membantu kita setidaknya menyediakan sintaks untuk memasukkan data yang ada kemungkinan jumlahnya banyak. Jadi supaya kita tidak mengulang-ulang secara manual, nanti kita bisa meminta AI untuk membuat data inputan awalnya. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi untuk studi kasus bagian ketiga.